Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang suasana apa? Film horor itu Film kehidupan dan kegelapan ini. Bukan siapa, ini kita nak cerita apa soal ini sekarang? Yunus. sing cerita apa sih? Kalau gelap-gelap cak ini lanjut cak horornya ya. Nama lengkap itu siapa nih? Nama lengkap Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Tapi lebih dikenal dengan Yunus. Yunus. Kalau di karya-karya itu Yunus ya. Yunus. Make Y apa make J itu? Make Y-nya sih kok. MY berarti kalau Iya, saya kata bukan MJ ya. Bukan. MJ tambah SSTMJ itu. Nah kalau di dunia ini dunia teater ya, Iya. itu dari mana kita mengenal teater itu? Kalau Sebenarnya mengenal ceritanya teater mana? Itu dulu kebenaran kan. Sama SSTMJ itu. Nah kalau di dunia ini dunia teater ya, Iya. itu dari mana kita mengenal teater itu? Kalau Sebenarnya mengenal ceritanya teater mana? Itu dulu kebenaran kan rumah dekat sekolah Di mana? di Kertapati di Mataram. SD? Kertapati SD. Dekat ini berarti Wadola. Nah, Wadola tapi Seumuran? beda ininya, bukan Dia beda lebih- seumuran. Iya, dia lebih senior lah. Lebih senior, ya? Kakak kelas kalau dari dulu. Mm-mm. Nah, kebenaran waktu di sekolah itu memang teaternya kan aktif kayaknya kan. Di SD itu? Waktu aku masih SD. Iya masuk SD itu. Ya dekat dengan sekolah SMA itu kan. Oh dekat SMA. Nah, jadi waktu SD SMA 9. SMA 9. Oh, itu SD SD-nya SD 300 kalau dulu. 300. Kalau dulu kan masih belah dua 300 kan. pas. Bukan Iya. 301, 302 bukan. 300 pasnya 300 berarti. pas. Bukan L300. Kan lagi. Nah, jadi waktu SD itu biasanya jam istirahat. Kelas berapa itu? Kelas 5, kelas 6. Kelas 5 Jadi Tapi kan belum tahu itu kalau itu teater atau apa, sudah tahu kira-kira yang belum latihan tahu, itu? belum tahu, tapi tertarik. Mm-mm. Tertarik karena ketika mereka lagi latihan itu kan pagernya itu kan bersebelahan dengan pagar sekolah itu kan. Apalagi waktu Nyengok ceweknya apa nyengok yang Bukan, mana yang main? nengok apa yang harus yang Oh, mereka lakukan yang- itu nangis tiba-tiba ngapo di kami kan ayu Belum nangis. tahu sebutan itu Belum teater tahu. itu. Terus itu kayak mereka acting kan tawo kayak kan itu kan, dan sampai sekarang biasanya memang budak-budak di anak-anak kecil di situ tuh memang hobi kadang-kadang Nengok-nengok. liatin latihan kan. Ah. Nah, gara-gara dari situ pas waktu masuk SMA Kayak dulu kan baru SD tadi. ya SD Nah, lanjut ke SMP. SMP kayak itu juga. SMP berapa? SMP di situ juga. SMP apa? SMP 12. SMP 12. Iya. Ada teater di SMP itu. Tidak kate, Belum. kalau teater belum ada. Tapi tidak nonton lagi budak SMA tadi yang tidak, lagi. Ya? tapi masih lihat kan karena rumah kan dekat ini juga, Iya. dekat SMA itu juga. Jadi kadang galak lihat mereka latihan kan. Karena kan galak main di lapangannya kalau dulu kan. Jadi memang pengalaman masa lalu dulu kadang membekas ya. Nah, iya. Mungkin makanya kalau pengalaman buruk trauma ada ya. Kalau pengalaman Masih bagus kecil itu mungkin jadi motivasi Iya, justru ya. ah. Jadi apa? Pencetus ya. Pencetus. Jadi sudah masuk SMA, ada SMP 12 tadi. Di Masuk SMP SMA 12 juga masih dijingok ke dengan Mm-mm. latihan-latihan mereka itu kan. Jadi akhirnya pas masuk SMA ikut SMA 9 gabung. bro. Iya, SMA 9. Negeri kalau jadi. Negeri kalau. Jadi masuk ikut gabung di situ. Pas gabung tuh sudah tidak aneh sih karena sudah tahu kan. Secara tidak langsungnya kan. Tapi belum tahu kalau Tapi SMA 9 namanya itu itu teater. memang ada teater, ada. Memang ada. Eskulnya ada. Eskulnya memang ada. Apa namanya Dan di SMA 9 teater itu? 09. 09. Iya, memang Karena sesuai dengan nama apa? SMA-nya. Kalau 707 itu punya Ini. Kak ini. Oh, Kak Toton ya. Toton, Iya. Kalau nggak salah 707. 09 itu kan dulu kan dilatih oleh almarhum Herman Jayadi. Ya, Herman Jayadi. Memang pemain teater. Iya, memang pemain teater. Dan dia dulu yang gurunya teater Bungaran sih. Ada CK, Cerita. Cek Depi itu Nah biasa kalau dulu Yunus ini kadang-kadang dulu waktu gitu. SMA tahun berapa tuh? Itu sekitar Di eranya? tahun 2000 tahun 9. Iya, tahun 2003. 2003 SMA ada. SMA-nya. Nah kita langsung bergabung atau kelas Gabung. 2 nya baru bergabung? Kelas 1 dari Oh, kelas kelas 1 satu. gabung di situ. Bergabungnya karena ingat waktu SD tadi apa memang karena kebetulan Pak? Karena memang ingat waktu SD terus
Ada pilihan biasanya kan ditawarin nih. Iya, tertarik nih. Yang nawarin siapa? Guru apa pihak sekolah atau apa? Ayo kelas waktu itu. Oh, ditanya kelas. masih Iya, maksudnya, kamu nak melok sekolah apa? Sebenarnya waktu masuk pertama kali waktu MOS gitu kan, atau MOS itu kan ditunjuk, Ditanya. dipilih gitu tuh kan dipilih untuk ngisi acara penutupan MOS kan. Dilatih oleh Ayu kelas waktu itu. Berapa waktu itu? Ini pilih Sekitar 20-an 20. kan. Nah, akhirnya setelah ngisi acara penutupan MOS itu Ayu kelasnya nawarin lagi, lanjut aku Ida. Akhirnya lanjut ikut di situ dan alhamdulillah juga. Jadi itu apa yang pertama kali kita mainkan itu? Waktu itu karena waktu zaman itu pelatih kami itu hobi komedi dan biasanya kadang nggak Masih main Jayadi tadi iya, almarhum bukan si koknya Kak Makmun Murad. Makmun Murad. Iya. Nah, jadi komedi. Hah? Komedi, parodi, atau biasanya parodi. lip sync gitu. Iya, parodi Kan musikal. Masih tren lip sync ya. Istilahnya tuh kalau sekarang nih dikenal tuh kabaret, semacam Kabaret. model kayak itu kan. Ada parodi-parodi Jadi juga. kita cuma memainkan gerak baik ya. Tari-tari gitu ya. Nah, Kabaret itu kopret istilahnya ya. iya, benar. Nah, jadi waktu di SMA tiba-tiba karena pelatihnya vakum karena dia nikah, masalah juga ada ceweknya alumni basket kalau nggak salah. Nengok kami ini latihan kan mandiri waktu itu kan. Dipanggilnya lah. Ternyata Mbak itu dari teater kampus, teater IAIN kalau nggak salah pada saat itu. Masih IAIN? IAIN pada saat itu. Nah disitulah mulai ketemu dengan kawan-kawan dari teater Gabi, kan sempat juga Unsri, gitu. Ya? Waktu di Muhammadiyah itu kan ada temu teater kampus kalau nggak salah ya, Petax kalau nggak salah itu. Kita diundang kan, satu-satunya sekolah yang juga diundang di sana kan. Itu kak kalau pengalaman di SMA itu. Tapi waktu di SMA itu masih main ya kita ya? Iya. Belum nulis naskah. Belum. Jadi belum tersentuh kalau nak nulis jadi sutradara udah sampai kelas 3 tuh ya. Iya, sampai kelas 3. Kalau nggak salah baru mulai itu kelas 3 SMA ketika Kak Makmun tadi sudah pelatih kami tadi sudah agak vakum kan. Jadi mencoba untuk menyutradarai nulis naskah. Apa yang pertama kali naskahnya? Yang pertama kali itu ya karena lucu-lucuan ya kak ya. Judulnya itu ada Cinta di Rumah Hantu. Bukan di rumah Tuhan, bukan? Bukan rumah itu kan dua kemungkinan, rumah hantu dan rumah Tuhan. Iya, Itu kalau rumah Tuhan masjid, kalau rumah hantu itu kuburan. Iya, benar. Jadi setannya kuburan itu. Iya. Wah, iya. Jadi hantu-hantu kalau isinya waktu itu. Itu yang pertama kali nyoba nyoba. Mak mana bisa ketemu apa ilham imajinasi ke cerita hantu itu? Dulu waktu SMP sih memang hobi nulis sih. Aku belum tahu juga itu katanya hobi apa kayak mana. Dulu kalau ada kawan tuh sering mesen minta buat ke puisi untuk ceweknya. Iya. Jadi selalu kita kan. Diupah itu jadi. Iya kadang diupahnya makan kan, pas istirahat kan. Diganti. Tolong Nus bikin kayak ini kagak ini. Nah, pokoknya kata Nus ini. Kagak sedikit cewek ini balik ke kita, ada tak? Pas dia tahu rupanya yang kita buat kakak itu Bella katanya ada memang ada, tapi ya aku tidak terlalu ini kesian kan kayak dengan kawan. Kasian dengan ceweknya bukan dengan cowoknya itu. Dengan kawan ya. Yang cowok gitu, bukan dengan cewek itu. Mano kan gitu kan. Ini marahnya musuhnya. Itu sih kak. Dan akhirnya dari SMA nyambung lagi masuk kuliah di mana? Di Unsri itu. Fakultas apa? Aku fakultas FKIP biologi. Oh biologi. Jauh biologi. Biologi itu kan anatomi tubuh kan? Iya benar. Jadi guru sekarang kita? Iya jadi guru sekarang. Guru biologi? Guru biologi. Bukan guru eskul? Bukan. Guru biologi di mana? Guru biologi di SMA TGRI 2. Kalau eskulnya? Eskulnya di situ juga. Oh sama, double. Gajinya double berarti? Tidak juga lah. Kalau di sana kan lebih ke pengabdian juga. Siapa kepala sekolahnya TGRI 2? Kalau sekarang kepala sekolahnya Pak Heri. Oh bukan Pak Herman, Pak Herman tidak lagi? Bukan, Pak Herman tidak lagi Pak Herman. Kalau Pak Herman kalau tidak salah dia pernah dulu jadi wakil. Oke, sekarang di mana Pak Herman? Sekarang masih dia. Oh masih, nggak cerita Pak Herman itu gitu nih? Iya, masih cerita Pak Herman gitu. Kebangun jadi laju malam jadi. Jadi kuliah di FKIP biologi kan? Iya. Nah waktu di kuliah itu masih aktif kita di teater itu? Masih aktif, dan aku malah aktif ikut UKM Teater Gabi. Oh, Gabi itu di Pasar Sastra. Iya, karena berseberangan kan, gedungnya itu kan berhadapan kan. Dan kebenaran waktu masuk Unsri itu sudah kenal sih dengan Gabi. Dengan Gabi. Jadi waktu Gabi ini. Gabi ya.
Jadi waktu itu langsung dipanggil kan. Aku nyingok kawan-kawan. Karena track record lah, nyingok kalian dulu. Oh, ini dulu teater ini Iya, kan. jadi kenal kan. Ada tak keinginan waktu itu pindah dari jurusan biologi pindah ke bahasa sastra? Aduh sih. Tapi belum diurus sampai cuman pengen bae. Pengen bae, aduh. Jadi wajibnya itu kan kuliah ya utamanya. Iya karena waktu di biologi itu dosen sih ada yang sampai ngomong, kayaknya kau ini salah jurusan katanya. Tapi ada juga yang dukung, ada juga yang lucu-lucu. Dosen tuh sampai ngomong, Nus, cak mana kalau kau buat puisi tentang biologi, skripsinya. Seluruh anak anatomi gitu, dari yang ngomong sampai yang pita. Untuk kepentingan pendidikan kan kata dia tadi kan. Ada yang dukung kan, ada yang seneng. Ada juga yang ngomong agak kurang nyambung kan dengan ini kan. Jadi prinsip waktu kuliah itu mana? Yang penting asal jangan teater mengganggu kuliah atau kuliah mengganggu teater. Jangan sampai teater terganggu oleh kuliah. Kalau ini juga kayaknya kuliah jangan sampai kayaknya pada saat tapi itu. jangan kuliah mengganggu teater. Jadi kalau kuliah kalau dulu itu ya bukan maksudnya. Kuliahnya berapa kali sehari waktu itu? Kuliahnya seminggu. Ada seminggu itu berapa kali? Seminggu itu kan dia Senin sampai Jumat. Masih di Bukit ya? Di Layo. Iya. Nah yang kadang galak yang berturah itu ketika ikut event-event nasional untuk di mahasiswa kan. Jadi pas tinggal ke kuliah? Iya, jadi itulah kadang galak dosen karena tidak lulus mata kuliahnya gara-gara ikut event itu lulus kan lo? Lulus galak. Cuma ada yang nganggap sih kok. Nganggap apa? Nilai C. Oh, C itu tidak boleh ya? Iya, C itu boleh, cuma kadang kita nying IPK gitu. Lagi tidak dapat lagi beasiswa dari orang tua ya? Iya, benar. Pernah nak dinasihat oleh orang tua dipanggil lah, kau ini sebenarnya nak kuliah pun nak main teater kira-kira? Temen sudah sering malah. Yang ibu apa bapak itu? Seluruh sih. Seluruh. Dari kakak, dari adik. Dari kakak ipar, tetangga. Tidak tetangga. Tapi tetangga juga tahu sih dengan akunya gawean aku. Jadi kau ini bener-bener apa nak kuliah pun nak main teater kira-kira? Iya, sampai diomong kayak itu. Kalau dulu diomong nak jadi seniman kayak Senewan katanya. Nah itu kalau dari orang tua itu. Dari keluarga juga kayak itu juga kan. Kalau sekarang sih masih, tapi lah sudah tahu dan paham. Gitu kan. Nah kalau event-event nasional itu dari teater ini apa berapa kali selama kuliah itu? Kemana-mana sih? Ke Makassar. Ya, sudah 2 kali. 2 kali. Iya. Kalau mewakili kampus? Iya itu. Bukan mewakili yang kuliah ya. Kalau ini kan teater nih. Oh, kalau kuliah. Iya, waktu kuliah itu. Waktu kuliah untuk kegiatan kuliahnya. Iya. Waktu kuliah lapangan itu maksudnya. Bukan yang kegiatan event nasional, misalnya karena kuliahnya bukan karena teaternya. Karena kuliahnya. Dah kan nih. Jadi justru teater. Jadi sebenarnya lebih kenal karena teater punya pengalaman bisa tingkat nasional Iya benar. Iya, tapi justru dari kuliah tak kate. Itu karena memang kita udah aktif di kuliahnya apa mana? Aku juga sih kelihatannya kurang aktif juga untuk organisasi di kuliah kan, kegiatan-kegiatan kampus. Kecuali memang duduk untuk kuliah banyak waktu itu. Memang banyak juga kegiatan-kegiatan di kampus kan. Tapi aku lebih tertariknya. Jadi kawan tuh banyak kawan di kuliah apa banyak kawan di teater? Jadi banyak kawan di teater. Di teater. Iya, di kuliah. Lebih luas ya pergaulannya sama-sama. Tapi karena kita melok teater juga banyak kawan di kuliah sebetulnya. Kadang galak dia hafal dengan kita juga kita stop dulu sementara. Kita sambil nyinggung masuk tak kira-kira rekamnya nih. Sesi kedua kali. Karena ada beberapa dosen yang dekat sih, yang aku memang senang dengan dosen itu kan. Cewek. Jadi udah tua sih, cuma prinsip dia itu apa ya? Ini nih yang membumi kalau aku pernah main ke rumahnya kan, yang memang satu pun tak kasih memang barang dari plastik. Itu dosen tumbuhan kan. Main ke rumah dia, anak dia tadi itu juga. Tumbuhan. Ya jadi barang-barang itu tisu, plastik, tak kasih sikap pun di rumah dia tuh. Jadi ya asik pak ya, dan dia juga asik sih. Kayaknya dia tuh punya filosofi filsafat yang kadang bikin gitu tuh agak seneng sih dengan beliau tuh. Jadi dia lebih cinta biologi ya. Dari sekian banyak dosen biologi itu, aku seneng dengan beliau tuh. Siapa namanya? Ibu Tasmania. Masih ngajar di Tasmania? Ini udah lagi. Iya, dia lah pensiun kayaknya. Udah pulau luruh dengan 6 film, tapi luar biasa pinternya. Itulah kalau dosen. Iya. Bukan guru ya? Aku kadang galak kalau bisa dulu nongkrong dengan kawan-kawan teater kan, dia kan kadang galak lewat.
karena ada kebun dia di kampus itu, kebun botani. Kawan tuh galak ngomong, oh itu katanya. Memang ini bukan dosen kan, nggak gilo juga orang ngerti, capu bibi itu, jadi kecuil, itu dosen aku ya bu. Juga S2-nya memang dari luar, ngomong jadi memang penampilannya banyak kayak itu. Luar negeri ya? Iya. Kita malah kuliah di negeri, dia luar negeri. Iya, itu. Jadi ya seneng banget dengan dia itu kan. Pas main ke rumah dia lah yang ngomong nus, belajar banyak dosen itu dia lah yang agak dukung. Mau tuh kata dia, coba kau jadi coba angkat deh puisi, jadi puisi biologi, buat katanya kan. Dan dari dia juga lah akhirnya aku memanfaat ke ilmu teater untuk ngajar di biologi. Kadang apanya ada beberapa naskah yang memang kadang aku buat untuk pembelajaran di sekolah kan gitu kan. Melalui dengan materi biologi aku buat ke bermain dramanya dengan biologi itu kadang. Metode drama, bermain peran kira-kira. Bermain peran. Kan ada metode itu ngajar metode peran benar. Karena Karena kalau untuk di teater dapat kalau naskahnya waktu kuliah itu berapa kok sudah dihasilkan? lupa sih. Ada 10, 5, 6, 7 Sekitar itulah. Iya di kuliah itu. Nah di dan sudah dipentaskan kalau ya di Gabi tadi ya? dipentas ke di Gabi. Di Gabi. Di Gabi, di sini, di luar pernah dapat juga nominasi, dapat harapan 3 untuk di Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Makassar. Oh di Makassar tadi ya? Iya. Harapan 3 Iya, ya? harapan 3. Harapan 3 itu juara 6 kira-kira ya? Iya, Iya. itu tuh tatar teater juga karena pada saat itu kan aku tidak tahu mana ada Kita lomba. sebagai pemain atau sutradara waktu itu? Waktu itu sebagai pemain monolog di Makassar. Oh, itu ikut monolog. monolog, tapi ada lomba nulis naskahnya kan. Jadi yang menang tuh naskah kita. Iya, jadi kebenaran aku bawa naskah nih kan. Jadi udah ikuti bel Monolognya menang juga. monolognya udah menang. Kita naskahnya. Naskahnya yang Berarti untung kita melok naskah tadi kalau tidak ada menang. Iya. Karena Iya. tujuan utama tadi menolong tadi iya, kan. monolog. Iya. Jadi Karena bawa naskah, Iya. kan kebenaran naskah itu untuk adik-adik di sekolah waktu itu kan SMA 9 lagi. apa sempet judulnya waktu itu kira-kira? Opera Delhi, Merayu Opera Delhi kan. Opera Delhi Iya, ya. Opera Delhi ya. Itu. Jadi ya waktu di Makassar juga itu kan ada workshop pelatihan penulisan naskah dengan Nanu Rianti Arno. Jadi makin seneng sih ketika Nanu Jadi itu ngomong. semakin banyak Iya. ilmu-ilmu ya. Ternyata ketika dengar dari ahlinya itu, dari si Nano, Sederhana sebenarnya. sederhana dia ngomong menulis, ya nulis katanya. Apa adanya memang mengalir ya. Ya, Kalau tak banyak itu kan karena mengalir jadi penulis baik. ya nulis katanya. Ada ini Maco. Maco. Kalau maco bukan penulis, pembaco. ngomong menulis dan menulis kan. Iya. Tiga. Menulis dan Dan menulis. Ya. katanya aku ingat itu sih. Jadi waktu itu ya udah buat itu kan langsung praktek kan buat dibaca ke depan seperti itu. Ada komentar dari kawan kan, di Masing-masing naskah itu dikomentari. iya, di komentari. Saling komentar Nah, lah. aku cuma terdengar baik dari kawan, dia nyampe di kawan kan, gitu kan tentang isi naskah yang ditulis itu. Iya agak ini katanya asik katanya gitu kan. Karena kan dadakan galau waktu itu nulisnya kan memang. Lumayan lah kalau asik tuh. Iya. Daripada dikatonya agak jeleknya kan, agak jelek Asik tuh. sama no. Iya. Nah itu nanya waktu yang sikok lagi di nasional itu di mana? Di Solo, di Jogja. Nasional Psiko lagi di Jogja. Jogja menang juga. Di Jogja itu dapet Monolog juga. bukan itu Pesta Masio kalau tidak salah. Festival Teater Mahasiswa Nasional. Waktu itu dapet nominasi aktor pendukung pria Oh, di Jogja itu. di Jogja. Nah, waktu Pesta Itu mewakili Gabi Masio juga. juga ya mewakili Gabi terkejut. Terkejut mana maksudnya? Harusnya Iya, juara satu terkejut. maksudnya. Tidak, terkejut. Karena luar Bisa biasa menang. nih yang bisa masuk itu tuh kan, kok nama aku disebutin kan karena Apa udah salah kira-kira? Iya, karena waktu biasanya kan kalau latihan di Gabi kan sutradaranya buat rating ini kan. Biasanya hari ini. Tidak pernah masuk gitu. Iya, tidak pernah masuk. Pak. Kalau masuk paling kan 2, 3 kan. Yang satunya bukan kita kan. Gitu. Jadi Di sana bisa masuk nasional ya. Agak surprise juga, kejutan ya. Hadiahnya apa duit waktu itu? bukan sih. Trofi Pak. Piala, trofi, ya, piagam. Masih disimpan, apa udah dijual? Masih ada. Iya, kejut. Kata kawan sih gara-gara ada improvisasi.
karena memang waktu di Jogja itu kan selama aku nonton peserta lain tuh tidur memang karena memang tempatnya lemah perasaan aku, kursinya enak kayak Asih pulau jadi setiap habis pentas kawan bangun tidur kebenaran. Nah waktu pas pentas itu aku ngerasuk adu dialog yang menginteraksi dengan penonton kan, jadi aku rasuk yang tidur tadi siapa, kawan apa penonton? Yang mana? Yang tidur tadi kawan. Aku yang tidur. iya, Setiap ada peserta lain yang tidur. Iya pentas aku tuh tidur kan lemah tempatnya. Jadi pas lagi ada dialog yang interaksi dengan penonton pada saat itu tuh, aku sampai ke yang itu tuh kan. Nah mungkin disitulah sih kata kawan dari yang lain, komentar dari yang lain sih. Sebenarnya mungkin kalau udah tidur tadi mungkin juara 1 kali. Jadi enggak ini kan salah satu aku dulu waktu di kampus dulu di teater kampus tuh agak kurang paham sih dengan pementasan kawan-kawan kan, karena banyak yang simbolis gitu kan. Sedangkan aku nih kayaknya lebih seneng yang realis. Ya cerita-cerita yang realis. Ya kadang enggak lah ketika kawan lain nilai itu bagus, aku tadi cuma dia udah ngerti aku itu. Jadi cerita-cerita yang realis aku seneng sih. Itu ya. Itu ya. Nah kemudian kalau setelah tamat kuliah masih berlanjut Masih berlanjut. Tahun berapa teman kuliah kemarin? Tamat kuliah tahun 2008. 2008. Langsung ngajar di PGRI. Iya, 2000. Iya benar 2008. Langsung ngajar di sana PGRI? Belum. Di mana ngajar? Aku ngajarnya ke Mano-Mano dulu, ke Nuruliman. Nuruliman di Sekip. Iya. Nah setiap ngajar tuh aku selalu eskul kan aku bentuk karena bosan. Jadi masih ada yang bentuk gitu di Nurul Iman kemarin? Di Nurul Iman masih ada. Masih ada ya. Teater apa namanya? Nurani. Nah sekarang yang anak murid aku Jelala ngelatih di SMK 7. Yang SMSS ya? Teater naskah di Jalan Naskah itu. Oh iya, SMSR dulu ya? Nah, jadi dia pelatihnya yang di Nurul Iman dulu? Iya. Tapi dia sudah kuliah waktu itu ya? Dari Nurul Iman kuliah? Aku waktu bukan yang muridnya tadi? Iya. Unsri juga? Win? Bukan. Di Muhammadiyah. Oh Muhammadiyah, tapi dia tetap aktif di teater ya? Iya, sering. Nah selain di Nurul Iman, di mana lagi kita bisa terbentuk teater itu? Bekas kita ngajar di SMA 15 teater Tubun kan, Tubun sebelum Kak Imron kalau nggak salah kan. Sekarang kan Kak Imron apa katanya. Kita melatih juga waktu itu SMA 10 tapi ngajar biologi juga SMA 15 yang SMA 15 memang eskul tidak ngajar biologi khusus ya. Yang SMA 10 waktu PPL itu SMA 10 yang di Bukit. Zaman siapa kelas Pak Pir? Nah benar bukan Pak Pir, bukan sih Pak itu kepala sekolah SMA 9 dulu katanya. Irawadi ya Pak. Irawadi, jadi diajaknya situ ya. Iya. Tapi tidak ngajar biologi. Tidak, aku PPL, praktek. Oh PPL, waktu PPL tuh jadi ini ngajar eskul juga. Sekali bentuk eskul teater atau memang cuma sudah ada teaternya waktu di SMA 10 itu? Sudah ada, tapi rata-rata mereka agak paku iya, kurang aktif. Yang gitu lagi. Ada juga kadang galak yang mereka tuh berpikir teater tuh teater tuh yang main rajo-rajo apa-apa. Kadang galak aku tanya kan waktu PPL itu. Teater main teater. Nah iya. Oh iya teater yang rajo-rajo itu ya kan, ya Pak ya. Nah, jadi aku tahu. Sedangkan aku biasanya lebih banyak yang modern ya. Garapan-garapan aku. Jadi mana sebelum itu rasanya si Rombongan Randi ya? Nah bener, Randi itu kalau nggak salah dia kelas 3 SMA. Jadi pernah juga waktu PPL itu ketemu sama Randi? Sudah ketemu dengan dia, itu kan adik-adik kelas dia kan. Oh, jadi jelas aja raja-raja itu lah. Ya ayo, pokoknya pas nying Randi ini dari dulu mulu. Oh itu maksudnya. Tapi waktu itu sudah kenal sama Randi? Sudah kenal. Oh sampai sekarang kenal? Iya sampai sekarang kenal. Kalau kira nggak kenal lagi ya? Kenal. Dengan dia itu. Oh, nah baru setelah itu ke SMA PGRI 2 itu? Yo, ke SMA PGRI 2 sampai sekarang. Nah kalau dari tahun kita berteater ini, apa sudah banyak karya-karya kita? Alhamdulillah. Apa sama cak di waktu kuliah tu lah? Tidak, alhamdulillah. Lebih banyak ya, lebih produktif ya? Iya, karena aku lebih produktif. Tiap tahun tuh ngadu ke pementasan. Nah kalau di SMA 2 ini apa nama teater kita? PGRI 2 itu Teriak. Oh Teriak itu, Teriak itu TRIAQ X. Iya, Teriak. Jadi apa Pak maknanya Teriak itu? Jadi itu kan waktu aku ngajar di SMA PGRI 2, sebenarnya aku lagi stressing. Belum ada teater waktu itu ya? Sudah ada tapi tidak ada aktif. Nah, belum ada nama ya? Belum ada nama. Iya. Jadi aku lagi memang penat
males untuk berteater, kawan yang dorong. Aja lah kesini buat teater ya. Iya aja kawan tadi ngomong di wakil kesiswaan ini nambah tunjuk Yunus kawan aku nih. Wakil kesiswaan siapa tuh? Pada saat itu Pak Sugi kalau Pak Sugi. Pak Sugiharto. Nah padahal pada saat itu aku niatnya pengen ngajar, ngajar. Iya, nak teater lagi ya, lah malek ya. Malek kita. Terus juga ada rasa Jenuh. hati aku Kak, waktu di SMA 9 sih sebenarnya juga kan. Karena waktu itu aku sebagai alumni kan itu kan. Iya, waktu kesiswaan yang aku ingat sampai sekarang men itu tuh. Ada kejadian enggak apa-apa dicerita. Enggak apa-apa kalau ini memang. Yang aku sampai sekarang aku ingat itu kan. Ya aku dulu kan ngelatih mereka adik-adik itu kan. Ya kadang nggak latihan di dalam kita diusir. Diusir cak kambing dan pada saat itu padahal status aku lah sudah bergelar SPD, aku sempat honor di situ sebagai guru honor kan di situ kan, diusir. Padahal resmi ekstrakurikuler sekolah. Bener, diusir kan entah apa, mungkin tujuannya baik kali, aku baik yang agak jangan sampai nggak terganggu belajarnya siswa tuh kali. Iya mungkin ya karena pada saat itu kali ada guru pembinanya yang barangkali tidak ada ngeluruhi, sedangkan posisi aku pelatih. Aku tuh juga guru di situ honor, jadi kalau diusiri, nah aku kesian itu kan siswa-siswanya, anak-anaknya yang memang yang sudah punya motivasi, terbangun semangatnya. Nunggu guru itu balik, baru latihan. Muncul lagi latihan lah di halaman depannya. Kan itulah kadang kalau budak-budak kecil, kadang kalau nontoninnya segala macam. Nah itu dia omongin bapak kan, kau pulo kurang gawe pulo, katanya di situ kau dihargai wong ida, dibayar wong ida, kau camati kegalaan, katanya dia itu kan. Akhirnya sudah agak ini jalan masuk SMA PGRI 2 ngajar di situ. Nah ketemu lah, didorong lah oleh kawan aku. Siapa namanya? Ada Zami namanya. Guru Zami juga. Iya guru, adik tingkat Kak Surono. Guru bahasa Indonesia. Ya. Ngapa tidak dia baik guru bahasa? Nggak tahu. Dia juga dulu tuh sebelum ngajar situ sering juga nonton pertunjukan aku. Sudah akhirnya tuh kulatih lah budaknya. Dia udah hobi teater kali ya. Iya, udah hobi teater. Jadi kita namanya teriak asal cerita teriak itu apa mana ceritanya? Nah jadi cerita sudah awalnya aku nih sungkan Kak, formal bela dengan budak-budak itu kan. Latih Nusado kata kawan aku Jambi itu teater di sini nado cuma tidak maju. Aku latihannya itulah. Dan akhirnya karena disuruh Pak wakil kesiswaan tadi, puji ngolah ada acara kan kalau ada salah acara maulidan, disuruh ngisi acara. Iya. Alat. Aku tuh tidak perlu lah tak mengganti yang jak manunian kan jangan tidak berjalan. Nah gara-gara pentasnya batal gagal kan, gara-gara pentas itu di masjid tidak boleh kan oleh masjid kan, nangis budak-budak nih. Nah, nangis tapi belum bimbingnya belum membina. Pas mereka nangis, kenapa kamu nangis? Nah tidak apa, ada lemah mak latihan capek kata itu. Sudah cek ini weh jelas ngomong nih kayak jago bayi mato kamu nih jago Pak balik lagi gitu. Kita latihan. Nah dari situ baru aku bangun teater di PGRI 2. Makanya teriak kan aku mengartikannya kalau kita pengen melepas ke emosi, melepas ke apapun kan, apalagi dalam konteks di sini budak-budak, murid-murid atau banyak budak nakal kan, gitu kan. Dan rata-rata mereka juga seusia mereka lah, kenakalan remaja lah seusia mereka ya. Setelah aku kasih nama Tria. Jadi masa aku dengan latihan saya ini jadi media mereka juga untuk melepaskan emosi di tempat yang tepat itu kan. Makanya ada heran kalau misalnya kalau misalnya di mereka nih ada yang mantan begal, narkoba, gitu kayak nakal-nakal itu. Malah justru itu cerita teriak tadi ya. Yo. Kata hubungannya mesin teri apa PGRI. Teri RI itu tak kata PGRI-nya kan. Aduh si anak murid aku ngomong Pak teriak tuh ini baik. Teater PGRI kalau kalian. Teater PGRI 2. Teri. Kayaknya apa? Kadang kadang X kan. Aku minta X sebenarnya. Bukan K. Kalau K tuh kingdom dijadiin mereka. Maksudnya jadi ya udahlah, tapi aku biarkan juga mereka untuk nganggep kayak teriak itu kepanjangan dari itu. Tapi sudah aku jelaskan kan setelah milih-milih nama itu kan dari mereka. Akhirnya aku itu 2011. Jadi umurnya berapa? 9 tahun ya? Iya. 10 kan? Yang mana? Umurnya. Umur aku? Bukan umur teaternya. 2011. 10 tahun sudah. 10 tahun. Sini, 10 tahun sudah. Sudah banyak mentaskan ya. Jadi bedanya dengan anak-anak yang kutinggal ke tadi yang di SMA negeri itu,
9. Tapi kalau kulihat modal mereka ini rajin Kak. Iya. Semangatnya. Kalau SMA 9 tuh kulihat bakat mereka tuh kan. Anak. Jadi semangatnya kadang kalau latihan kurang-kurang kayak malam ke rumah gitu. Maju gitu tadi kan. Dan sudah berapa naskah dari sejak berdiri kira-kira? Banyak hitungannya. Hampir setahun 2 kali lah. Apa setahun 2 tahun sekali? 2 kali. Rata-rata ya. Iya. Cuma karena masa pandemi ini ini udah tahu lagi ya baru yang ini. Katanya ada konsep pementasan selama pandemi itu mana? Yang mana? Katanya ada konsep pementasan selama pandemi. Jadi selama pandemi itu juga tetap konsep pementasannya aku daring. Adaptasi juga dari bagaimana penonton juga di bioskop kan. Walaupun di sini kan pemainnya kan langsung kan. Jadi aku pelajari juga dan di pemain juga aku kasih tetap kita perketat juga dengan protokol kesehatan, krunya juga, termasuk juga penontonnya juga. Kalau selama ini penontonnya tidak kita batasi. Iya. Karena kalau lihat pementasan kemarin Kak, biasanya penonton tuh nyampe duduk-duduk di bawah ini kan. Tak itu selama sebelum pandemi. Sebelum pandemi itulah kadang memenuhi mereka juga sih banyak di akun sosial kita itu. Nanyui kapan lagi? Kita di IG. Iya di IG. IG. Apa nama IG-nya itu? Teriak. Oh jadi kalau nak pengen tahu lagi kegiatan ini di IG Teriak itu ya? Itu ada. Jadi banyak nanyuin kapan lagi. Apalagi kan memang pementasan yang ini memang trailernya sudah kita keluarkan kan tahun kemarin harusnya kan. Oh jadi harusnya tahun kemarin ini ya? Tahun kemarin. Jadi kalau yang ini apa judulnya nih? Kalau yang ini aku tetap konsennya ke remaja sih Kak. Judulnya apa? Serasa Dunia Milik Berdua. Serasa Dunia Milik Berdua memang ya. Kalau itu kan biasanya kalimat itu kan seringnya. Iya. Gitu nih kalau saya dulu lagi cewek malah sampai lupa sampai gitu nih. Kalau di sini apa? Yang maksudnya apa? Serasa Dunia Milik Berdua ya itu tadi sih. Ini aku merealisasi ke bagaimana sih kalau seandainya dunia ini ngulang lagi kayak kejadian Adam dan Hawa. Pertama kali mereka diturunkan di bumi. Tapi ternyata konteksnya itu salah. Konteksnya ya konteks untuk remaja ini kan sehingga membuka pengennya aku baik pemain maupun penonton tuh bisa belajar bahwa yang ngomong pacaran juga jangan terlalu berlebihan sampai lupa dengan keluarga, wong tua. Kekurangan juga jangan. Saro kalau kekurangan duit jalan kaki kan boleh nonton jalan kaki. Itu salah satu. Ada dalam cerita drama itu kata ya? Ada yang jalan kaki maksudnya mengambil kekurangan deh. Ngapa cak aku bisa nebak itu? Tetap kita itu kan realitanya ya. Tetap ada hal-hal yang memang sering terdengar kan? Yang kejadian-kejadian di sekitar mereka, di sekitar kita. Itu sih. Iya. Jadi ini yang, tapi kalau selama pandemi yang pertama ini mentas. Sudah, ini yang kedua. Yang pertama kemarin itu di Rumah Kreatif Indonesia. Protokol kesehatan juga. Protokol kesehatan. Pakai masker. Pakai masker dan penontonnya juga 30 sih. 20 sampai 30. Penontonnya. Nah, kemarin katanya dapat ini juga. Apa? Anugerah Batang Hari 9 itu ya? Alhamdulillah tahun ini. Tahun ini 2020 ya? Kemarin ini 2021 tahun kemarin bukan tahun ini. Jadi anugerah kayaknya lalu pon. Siapa nominasi kemarin? Kemarin nominasinya Padahal. Iya sih kalau salah. Enggak perlu tahu. Iya, tapi yang jelas yang menang kita enggak perlu kita. Hasan aslinya masuk juga nominasi. Hasan ya, Hasan berarti bersama Indonesia dapat gitu ya. Nah, apa memang pas tak kira-kira dapat anugerah kemarin menurut Yunus? Insya Allah sih. Aku juga kadang galak berpikir yo. Ngapa lah nak dapat di aku? Coba dari dulu maksudnya. Tidak. Karena aku ngerasa kalau sudah kayak itu tuh kayak disorot dalam arti itu kan. Ya aku kan selama ini tidak terlalu peduli juga sih Kak. Kadang galak dengan bukan tidak peduli yang mana kayak aku memang seni ya memang senang tanpa alasan apapun sih kadang. Nah dia anugerah kemudian katanya mentas juga yang cerita Pak Herman Deru itu. Itu karena kita masuk nominasi atau sebelumnya memang lah ini bisa mentas ke main ke cerita itu. Bukan karena nominasi juga cuma ya karena. Apa judulnya kemarin? Kemarin itu sang apa? Pesan dari Pasirah. Pasirah. Pesan sang Pasirah ya. Ya agak ada tantangan juga sih ketika ditanya
ketika aku tahu yang bakal datang itu Herman Deru kan. Siapa Herman Deru? Deru itu kan gubernur kita. Iya, gubernur. Oh, iya kalau. Jadi karena kita juga sama-sama komering kan. Sama-sama komering, jak komering. Tapi lain dusun. Ya. Jalma komering. Kalau Pak Herman Deru dusun apa itu? Hah? Dusun apa Pak Herman Deru? Dusun ini lah. Aku kalau kita dusun apa? Aku ini Tanjung Baru. Tanjung Baru, agak jauh lah dikit lah Iya. Nah, jadi tertarik juga baca biografi dia kan. Macam tu biografi di mana? Di buku. Banyak sih informasi-informasi dia. Sebenarnya aku udah kapek bukunya nih, enggak cuma ada dari koran-koran yang memang bahas profilnya dia kan ya. Jadi mak itulah ketemu lah. Gubernur Bapo itu gubernur yang 2 hari di kantor, 5 hari apa? Lebih banyak. 2 hari berarti 4 meladeni ya dia gitu, bupati yang itu banyak sih. Dan tertarik juga ini. Nah, kemudian ke depannya apa harapnya gitu dengan dunia berkesenian ini? Tentang dunia berkesenian. Ya, apa nak tetap atau itu nak berhenti setelah kawin kalau dah berjodoh? Yang jelas sih karena sekarang ini kan kalau aku lihat yang menyukai. Kalau untuk materi mungkin jauh lah masih belum lah kalau untuk materi ya. Tapi ada kepuasan kali ya di dunia kesenian ini. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau aku sih kan fokus aku sih ke budak-budak remaja sih. Kalian juga aku sebagai guru dan mereka juga kan ya, sangat dekat dengan kehidupan aku kan. Jadi tahu lah bagaimana kehidupan mereka tuh Aku lihat sering curhat kepengennya aku tuh. Aku udah tahu kayak akhirnya pernah cewekan dengan anak karena sering curhat dulu sekarang masih dengan dulu tidak lagi dengan sekarang mengguyur. Oke, barangkali kalau kita habiskan ceritanya kakek lanjut selesai. Jadi mungkin sedemikianlah pengalaman dan bincang-bincang kita dengan Muhammad Yunus, peraih anugerah Batanghari 9 untuk bidang teater ya. Hadiahnya lumayanlah 10 juta atau lebih dari 10 sudah dibayar ya tapi sudah kalau belum lah kita sampai ke ini lalu nak saya sudah bukannya kakek sudah tiba-tiba belum masuk kalau sudah aku nak minta bagian bagiannya lah lebar oke. Demikianlah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku ya kedengaran kan di sini belakang.